Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang, sore, dan malam semuanya. Teman-teman di ilmu komunikasi, mahasiswa, dosen, dan semua keluarga besar di Visip Untar terutama ya. Alhamdulillah hari ini akhirnya kita berhasil tayang untuk episode pertama, perdana, dan yang sudah dinanti-nantikan sejak lama. Saya sudah menantikan ini sejak saya masih kuliah dan akhirnya baru terwujud sekarang. Episode pertama di podcast ilmu komunikasi Ngobrol Infinity Rolling. Ya, untuk episode perdana, pertama, dan yang paling spesial tentunya kita harus menghadirkan juga seseorang yang spesial ya. Spesial untuk semua warga Visip tentunya ya. Ayo kita sambut sama-sama nih Bapak kesayangan kita semua. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau perkenalkan dulu nih, ini Bapak dekan kita, dekan Visip, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada hari ini ada Bapak Profesor Dr. Muhammad Hairil, MSI, MH. Alhamdulillah. Oke, Ya. saya betul ya Pak ya? Betul. Soalnya biasa ketinggalan saya MH-nya, karena gelarnya masih fresh from the oven gitu. Jadi masih suka lupa-lupa. Siap. Oke, sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat. Citra sehat. Sehat. Sehat sekali dan sangat bersemangat karena akhirnya Prof podcast yang sudah dinantikan semua orang, bukan cuma teman-teman di komunikasi, bukan cuma mahasiswa di komunikasi, tapi ternyata keluarga besar Visip itu sudah bertanya-tanya gitu, kapan mengudara. Dan akhirnya hari ini mengudara. Ya, karena memang banyak sekali yang harus kita persiapkan. Belum kemarin kondisi pandemi yang masih naik turun, jadi Betul. memang kondisinya belum mendukung. Tapi alhamdulillah hari ini bisa ya. Kita syukuri bersama. Iya, Semoga betul. kita bisa tingkatkan terus. Betul Baik. Prof ya. Oke, baik Prof. Di episode pertama ini sebenarnya masih berkaitan dengan ulang tahun Visip yang baru saja selesai kita rayakan. Betul. Ke-59. 59 Ya, tahun. betul. Usia Jadi, yang sudah cukup. kalau 59 tuh seperti siapa ya? Seperti Pak Isa mungkin ya, kepala lab. Atau lebih tua mungkin ya. Jadi sudah sangat matang gitu ya. Sudah harusnya matang. Sudah sangat matang. Jadi hari ini kita cuman akan menyoal Visip Siap. gitu. Baik. Semua Terima yang kasih. berkaitan dengan Visip, Ya. kedepannya akan seperti apa, itu Baik. akan kita bahas nanti sampai di penghujung acara ini. Ya, siap. Oke, baik. Yang pertama dulu nih Prof, saya mau tanya-tanya. 59 tahun Visip. Ya. Kalau boleh tahu, ini sudah berapa lama Prof sebagai dekan Saat ini sampai hari ini? kurang lebih 1 tahunan untuk 1 sebagai tahunan. dekan, tapi sebelumnya sudah PAW. PAW, Jadi ya. sebelumnya saya sebagai pengganti antar waktu setelah Pak Prof Nur Ali naik menjadi wakil rektor, lalu saya mengganti 1 tahun 22 bulanan. Berarti sekitar hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ya, hampir 3 tahun. 3 tahun, betul. Oke, dalam 3 tahun ini Prof, kira-kira perubahan apa sih yang paling mencolok sejak kepemimpinan Bapak sebagai dekan gitu? Ya, kalau bicara perubahan. Kita mungkin bagi dulu nih, mungkin Betul, dari infrastruktur, Ya. lalu kemudian ke kualitas dosennya. Ya. Baik. Kalau mengenai bangunan, sarana prasarana, memang itu salah satu prioritas kita. Kelas harus bersih. Ya. Kelas harus siap pakai. Jangan sampai mahasiswa sudah datang, kelas masih terkunci. Oke, dan sekarang sudah Alhamdulillah sudah Oke. terwujud. Dan memang kita betul-betul mempush semua cleaning service kita di setiap blok kelas itu harus bersih pagi-pagi dan sudah harus terbuka. Bahkan saya sering mutar pagi yang masih saya dapat kadang kotor, saya foto dan saya kirimkan siapa yang bertugas. Jadi ada khusus
semacam WhatsApp group di WhatsApp group. tingkat kebersihan, dan itu menjadi kontrol untuk bersihnya. Satu misal untuk kebersihan, penataan kebersihan kita memang menjadikan itu salah satu prioritas karena orang menilai kita dari bersih. Ya. Kalau orang datang dengan melihat kotor dan lain-lain, kesan pertamanya sudah langsung tidak nyaman. Ya. Yang berikutnya, kelas-kelas itu kemudian kita fasilitasi dengan semua infokus, semua sarana, kursi, meja, dan juga saat ini sebenarnya hampir semua kelas kita gunakan kipas angin karena untuk memasukkan contoh AC kapasitas listrik kita tidak memungkinkan. Sempat punya obsesi untuk beberapa kelas sebagai kelas percontohan kita pakai AC nih, kayaknya enak. Ya. Tapi ternyata setelah kita coba konsultasi terkait listrik, kendalanya masih di listrik. Jadi hampir Berarti semua kapasitas kelas listrik ya. kapasitas listrik. Kalau AC-nya gampang. Kalau AC insya Allah kita siapkan. Oke. Kita siapkan, dan program berikutnya titik-titik tertentu yang kita anggap sentral harus ada CCTV untuk mengcover segala hal yang apakah itu tidak diinginkan atau hal yang kita cegah jauh sebelumnya, sehingga semoga kelas-kelas di setiap lorongnya itu kita upayakan ada CCTV. Kalaupun sekarang belum semua, tapi titik-titik sentral sudah ada. Sudah ada yang ada ya? Di mana aja tuh, wilayah gedung B itu di depan perpustakaan itu ada. Di belakang perpustakaan ada. Lalu kemudian di seberang juga ada. Jadi sudah ada 3 khusus wilayah kelas. Seingat saya ada 3 titik CCTV. Selain di wilayah kelas juga di titik tertentu seperti titik taman, parkiran. Itu ada. Ada. Jadi kita antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah ada beberapa hasil. Misalnya pencurian motor gitu ya. Misalnya helm yang tiba-tiba tidak ada. Ini yang paling sering. Ya. Helm yang sampai tiba-tiba sekarang. Nah, itu 1-2 kita dapat. Oh, sudah pernah? Sudah. Dari CCTV? Dari CCTV. Wah, dari CCTV. Betul. Berarti itu akan menjadi program selanjutnya ya? Iya, untuk sementara kita proses. Untuk melengkapi security-nya dengan CCTV. Ya. Tapi yang paling utama sebenarnya program yang agak obsesif menurut saya itu adalah penataan taman. Jadi taman-taman belajar mahasiswa ini menjadi sangat urgen, ditambah dengan spirit Merdeka Belajar tadi. Oh, ini belum ya, Prof? Belum selesai nih? Belum. Oh, saya kira ini sudah selesai. Masih panjang. Sudah secantik ini belum selesai ternyata ya? Belum. Jadi sekarang malah Taman Sekber kita tata, kita tanami kembali pohon, lalu kemudian student park dan beberapa titik, begitu juga di area luar. Jalan trotoar itu kan orang melihat pertama ketika jalan poros masuk, kita, ya, jalan masuk. Kan kita paling pertama dilihat orang. Ya, betul. Nah, kita mau kesan orang melihat fisik itu sudah bagus. Oke. Makanya sudah setengah jalan sekarang kita bangun lagi ke atas sampai seluruh wilayah fisik ini tertata tamannya. Oke. Berarti memang covernya yang harus dipercantik ya? Iya. Makanya saya sebenarnya tidak setuju kalau ada yang bilang don't judge a book by the cover gitu, karena di covernya itu sebenarnya ada tertera harga gitu. Cover itu identitas. Ya, betul sekali. Jadi cover itu identitas. Kalau misalnya jangan menilai dari cover itu salah ya sebenarnya, kurang tepat lah ya. Iya, cuma memang di hal-hal tertentu ada saja. Orang yang kita lihat sederhana ternyata kemampuannya jauh lebih dari kesederhanaannya. Tapi memang kalau kita mau dinilai orang, kesan pertama itu menentukan. Ya. Kesan pertamanya orang datang ke kita nyaman, berikutnya akan asik. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira taman yang cantik dan asri itu kapan akan terwujud, Prof? Kita target di 2023 seluruh penataan taman tuntas. Tahun depan ya? Jadi tahun depan. Sekarang ini ada sekitar 3-4 titik spot taman yang kita sudah tata, termasuk di spot center. Kemudian di lanjutan dari perpustakaan naik ke atas, termasuk di area luar, dan di dekanat khususnya bidang umum dan keuangan itu ada gedung
gedung serbaguna yang sudah kita bangun tapi tamannya belum jadi. Oke. Itu semua kita tata seperti itu. Oke, Prof. Nah, ini ngomong-ngomong soal taman nih ya. Kalau saya biasanya mainnya di taman depan komunikasi Ya, gitu, ya. foto-foto. Dan memang taman cantik dan asri. Kalau mahasiswa bilangnya itu fotoable, Ya. instagramable, Ya. atau apa able-able lah gitu ya. Karena Oke. memang sudah sangat cantik dan Alhamdulillah. ketika mereka posting itu banyak yang bertanya ini di mana, ini Ya. di mana gitu ya. Ya. Ketika dijawab itu di kampus FISIP, banyak yang tidak percaya karena mungkin terakhir mereka tinggalkan kampus ini gersang, Siap, penuh siap. dengan debu, penuh Betul. dengan maaf kotoran sapi Ya, gitu ya, Prof ya. ya. Bahkan sampai masuk ke dalam kelas gitu. Betul. Dan ternyata sekarang sudah sangat berbeda. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong itu biayanya berapa sih, Pak? Sampai bisa sebagus itu. Karena yang saya dengar di bocoran dari beberapa teman-teman juga Ya, yang ya. mengadakan taman seperti itu. Pohon yang jadi seperti itu harganya ternyata mahal. Cukup mahal. Dan perawatannya ternyata sangat mahal. Betul. Untuk menjaga mereka tetap hidup, sampai bisa tumbuh, sampai Ya. akarnya bisa mencengkeram di tanah. Ya. Itu tidak sebentar Tidak murah. dan lama. Ya, dan Betul. tidak sebentar dan mahal gitu. Betul. Jadi kalau mengenai budget memang kalau mau hasil yang baik jangan cari yang murah. Maaf ya. Betul. Jadi kalau mau kualitas ya harus modal. Ya. Mulai dari pengadaan lalu kemudian pemeliharaan. 2 paket ini yang tidak bisa lepas. Contoh, harga satu pohon bisa mencapai 2-3 jutaan. Satu pohon Satu pula yang pohon. sudah cukup besar. Apakah dengan menanam itu selesai? Ya. Kan tidak. Butuh air, butuh orang, dan butuh bersihnya. Ya. Ini kos semua nih. Sehingga memang kalau bicara pengadaannya saja, mungkin relatif bisa kita sesuaikan. Tapi bicara tentang pemeliharaan, disinilah uang 2 kali lipatnya boleh jadi keluar. Maaf tidak membandingkan, tapi sebelumnya kan kita punya petugas kebersihan hanya 2. Ya. Harus mengcover seluruh wilayah FISIP. Ya. Dengan luas kita yang seperti ini, 2 orang petugas kebersihan pasti hancur. Maaf, bukan hancur, tapi kurang maksimal. Jadi wajar saja kalau sebelumnya kurang bersih. Jadi kita memang melakukan evaluasi, akhirnya kita merekrut per blok. Misalnya gedung A, gedung B, gedung C, taman A, taman B, taman dekanat, dan seterusnya. Memang mahal. Dari 2 orang menjadi 17. Pasti bengkak. Ya. Tapi kemudian kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ketika saya mengumpulkan misal petugas kebersihan nih, kami kumpulkan petugas kebersihan, kita minta kalau bisa jam-jam 7 sudah harus ada di tempat. Khusus wilayah Taman Kanting sebagai contoh. Jangan datang di atas jam 8. Kenapa orang sudah datang makan, baru kita bersihkan, kan jadi tidak bagus. Tidak bisa ya. Saya pernah tegur, misal saya foto sudah ada mahasiswa duduk nih, baru membersihkan dia di samping, itu yang saya Jadi foto. mengganggu Saya ya. bilang, tapi itu personal sifatnya teguran, bukan umum. Lain kali, Dek, kalau bisa datangnya lebih pagi, sehingga tidak. Alhamdulillah pelan-pelan memang mengubah sebuah tradisi itu hal yang berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Makanya misal kenyamanan datang di atas jam 8, jam 9 baru kita bekerja, ini kan tradisi yang memang susah kita rombak, tapi bukan berarti tidak bisa. Petugas kebersihan itu kita mulai. Di ruangan saya itu rata-rata datang jam 6 pagi. Saya datang jam 7:30, 8 steril. Tapi itu yang saya pantau. Nah, ketika saya jalan masih ada saja titik-titik yang belum bersih semua. Itu yang terus kita ingatkan, karena memang belum ada yang sempurna, memang tidak ada yang sempurna, selalu saja ada hal yang perlu kita benahi. Ya. Begitu. Oke, Prof. Satu lagi nih sebenarnya yang mengganggu pemandangan mata saya ya. Tapi teman-teman lain juga ternyata agak terganggu. Mereka bertanya-tanya, gedung dekanat kapan sih dibangun lagi? Wow, itu pertanyaan yang saya sendiri juga tanyakan. Oh begitu, tanya ke siapa, Prof? Saya kan kita nih tanyanya ke Padekan nih. Ya, Jadinya jadi Padekan nih tanya ke siapa? ke rektor dong, Oh, ke rektor. sebagai atasan. Oke. Jadi dari 2 tahun yang lalu sejak dekanat kita runtuh, itu kerinduan untuk adanya dekanat baru kita upayakan, tapi
terbentur dengan masalah-masalah teknis dan substansi anggaran. Saya tidak bisa bercerita karena saya tidak paham secara detail, tapi begitu kami dikumpul dekan-dekan, lalu kemudian dipresentasikan gambar segala macam, keren gambarnya. Maka begitu jadi semua, hanya satu pertanyaan saya, Cip. Saya bilang, saya tidak ada lagi masukan tentang gambar. Saya cuma mau tanya, kapan dibangun? Nah, itu mereka tidak bisa jawab. Jawaban mereka, kami hanya konsultan. Tugas kami adalah meyakinkan pelanggan bahwa bangunan yang kami tawarkan sudah layak dan sesuai. Nah, dengar-dengarnya nih, semoga kita doakan bersama pemirsa bahwa semoga tahun ini dekanat itu sudah mulai dibangun. Selesainya kapan itu yang kita tidak tahu, tapi paling tidak mulai dulu itu sudah ada obat mata. Ya, berarti kami ini menunggu sampai Desember ya, kira-kira berapa bulan lagi untuk memulai melihat peletakan batu pertama atau digali-gali lah minimal. Apalah ya, paling tidak sudah ada orang 1-2 di sini yang mulai bekerja. Minimal kalau sudah ada batu ditimbun-timbun, ada pasir tertumpuk, berarti sudah ada tanda-tanda akan pembangunan ya. Makanya memang kita kejar di 2023 itu wilayah taman seluruh belakang selesai, sehingga di 2024 fokus kita semua tinggal bagian depan, termasuk gedung pasca. Kita targetkan di lokasi di samping dekanat. Nanti setelah dekanat terbangun, di sampingnya itu kita upayakan ada satu gedung pasca. Dekanat masih di posisi yang sama? Kalau menurut konsultan kemarin sepertinya iya. Cuma lantainya tidak lagi 3. Jadi tinggal 2 lantai tapi agak panjang dan lebar. Tidak lagi tinggi ke atas ya. Berarti melebar ya. Prof. Nah, kira-kira saya kan dengar isu nih, kayaknya Prof nih bakal segera hengkang dari fisik, akan naik kemana gitu ya, Nah, sebelum hengkang nih Prof, sampai hari ini apa yang paling menantang untuk di repair di lingkungan fisik? Entah dirubah atau ditambahkan, yang bagi Pak Degan itu sangat obsesif, tapi sepertinya sulit sekali untuk dieksekusi gitu. Ya, pertama saya luruskan dulu nih. Iya, diluruskan dulu. Dulu bahwa ada yang tidak lurus berarti. Bahwa terkait isu hengkang dan lain-lain, tidaklah. Saya tetap setia dan komitmen bahwa insya Allah sesuai surat keputusan rektor, SK saya sampai di 2025, dan saya berharap di 2025 sepanjang periode itu seluruh penataan taman bahagia kalau lihat mahasiswa duduk di bawah pohon, mereka diskusi, bahkan ada yang pegang laptop. Itu kepuasan yang sungguh membahagiakan saya gitu ya secara pribadi. Sampai ke kantin, mereka duduk pakai laptop, ada hotspot, mereka bisa akses internet, itu sesuatu yang menyenangkan. Priceless ya, Prof. Priceless ya. Dan pelan-pelan semua area kita upayakan. Yang obsesif menurut saya sekarang yang belum bisa dan mungkin nanti ke depan akan kita upayakan adalah lembaga kemahasiswaan. Ini kan kita lembaganya masih pencar-pencar nih. Himasos di mana? Markasnya nih maksudnya ya, sekretnya ya. Sekret. Maksudnya, Sudah ada desain gambar, jadi gambar yang kita harapkan itu tidak seperti sekret kotak-kotak kecil, tapi kita mau semacam bangunan-bangunan klasik kayak semi rumah begitu. Sudah ada yang desainkan dan sudah jadi bahkan contoh bangunannya. Itu yang kita mau tata di sebelah mana sehingga setiap sekret itu tidak selalu berada di balik tembok, tapi dia bisa duduk mejeng di depan terasnya, ngobrol santai. Dan kita upayakan seluruh area dekat taman, kalau gombalan kami bisa, maksud saya gombalan itu kan ini sekret sekarang pada betah nih di sekretnya. Mau minta pindah itu sesuatu yang tidak mudah karena mereka sudah merasa kami lahir kasarnya di sini, kami sudah nyaman di sini. Nah, kalau bisa kita bangunkan sekret yang sesuai ekspektasi mereka, harapan mereka, ini loh contoh sekbernya satu nih. Misal ada satu contoh sekret yang kita sudah buatkan, lalu kemudian ketika mereka nyaman dan semua bisa,
bahagia rasanya melihat lembaga-lembaga ini bisa nyatu, bisa berdampingan, berdampingan, akur, sama-sama. Jangan seolah-olah kayak kesan ada yang saling menjauh, bersaing dan lain. Jadi kira-kira itu yang saya harap di ujung, dan juga semoga di periode ini khusus gedung pasca itu kita harap, termasuk gedung alumni jangan lupa. Oh iya. Gedung IKA, alumni, ya? gedung IKA. Oke, itu gedung yang... IKA juga alhamdulillah sejauh ini donasi yang semennya katanya sudah banyak, Prof. 350. Ya, sekitar 300-an. Batunya belum ada. Batunya belum ada, ukuran tanahnya di sebelah mananya ini yang di mana itu juga. Jadi kalau kita mau bangun gedung cuma pakai semen, oke aja sebenarnya. Jadi tinggal dikondisikan semua. Kita berharap clear, tapi maaf kalau terkait hengkang dan lain-lain, kecuali memang rektor ternyata punya pertimbangan lain, saya harus kemana dan seterusnya. Beliau punya otoritas untuk menempatkan orang-orang yang beliau pilih di posisi-posisi tertentu. Kita ini hanya bawahan, ibaratnya kopral yang bekerja dan loyal terhadap kebijakan pimpinan. Itu aja yang kita coba bangun. Jadi sebenarnya kita ini bukan channel gosip ya. Cuman kebetulan ada klarifikasi sedikit. Jadi sebenarnya ini cuma channel obrolan biasa, bukan gosip, apalagi berita simpang siur untuk diklarifikasi. Gitu ya, Prof ya. Siap. Oke, kalau kita sih semuanya di sini sebagai warga, kita selalu berharap yang terbaik gitu ya. Amin. Karena siapapun yang duduk di kepemimpinan, kita selalu berharap ya akan membawa FISIP menjadi ya terdepan, berubah, maju, dan mimpi-mimpi itu jadi kenyataan. Oke, Amin. Nah, satu nih, Prof. Ya. Ini kan kita bakal terima mahasiswa baru. Iya, betul sekali. Bisa nggak dikasih satu alasan yang paling keren versi Pak Dekan, kenapa calon mahasiswa harus memilih kuliah di FISIP? Apa yang menjadi nilai jual utama dari kampus FISIP ini gitu? Saya tanya balik, apa yang tidak ada di FISIP? Yang tidak ada apa ya? Mau kalau pejabat dari pemerintahan, alumni kita gitu. Rata-rata di situ. Mau ahli fotografi, mau wartawan, orang-orang kita ada di situ. Politikus, orang kita ada di mana-mana. Jadi menurut saya mau jadi apapun masuk FISIP, insya Allah jadi. Insya Allah jadi ya. Insya Allah jadi. Maka memang pilihan kita, kalaupun adik-adik memilih FISIP, saya yakin itu pilihan terbaik dan pilihan yang tepat. Mantap berarti. Siap. Dan itu akan kita buktikan. Contoh-contoh lah, yang di hadapan saya ini kan alumni. Yang sekarang sudah menjadi dosen. Satu. Begitu juga alumni-alumni yang lain. Beberapa orang mahasiswa yang kita libatkan, ternyata skillnya sudah bagus. Begitu selesai, langsung digunakan oleh industri. Apakah televisi dan lain-lain. Jadi, kita memang berharap luaran ketika masuk FISIP tidak hanya membawa nama FISIP, tapi ilmu praktis dan akademiknya itu mereka dapat dengan segudang pengalaman. Sehingga tempaan paduan dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki menjadi dasar untuk regenerasi kepemimpinan ke depan. Seperti itu. Berarti intinya tidak ada alasan spesifik gitu ya yang membuat kenapa harus memilih untuk kuliah di FISIP. Tapi semua yang hebat-hebat tuh keluarnya dari FISIP. Alhamdulillah. Gitu ya? Bukan sombong ya, tapi kemudian itu menjadi fakta bahwa kita ada di mana-mana. Ya, ini sebenarnya bukan sombong juga, Prof. Karena kemarin kan waktu acara IKA, ya sombong juga sih sebenarnya. Waktu acara IKA tuh ya ternyata yang hadir alumni FISIP itu ya ternyata pembesar gitu, baik di kabupaten, di kota, betul, di provinsi, di kampus kita sendiri pun gitu. Maka banggalah jadi mahasiswa dan alumni FISIP. Ya, saya bangga. Ketua alumni kita seorang bupati. Betul. Pembina-pembinanya juga rata-rata punya kapasitas. Untuk menjadi seorang pemimpin, modal sosial harus kuat. Betul. Tidak hanya ekonomi, tapi modal sosial harus kuat. Artinya ketika sudah duduk, berarti ilmu sosialnya itu sudah menjadi ilmu terapan yang mereka gunakan di masyarakat. Begitu ya kira-kira, Prof ya. Oke. Menarik sekali. Tapi sebenarnya saya duduk di depannya Pak Dekan ini sebenarnya saya cuma pengen santai-santai, main-main gitu ya. Cuman ya memang kalau menyoal FISIP banyak yang
menarik untuk kita bicarakan. Mau dari ringan sampai berat pun banyak ya. Mau bicara gosip pun banyak gitu. Satu lagi. Iya, satu lagi, Prof. Per 2 hari yang lalu, Oke. kita bahagia. Satu lagi sumber daya manusia kita sudah jadi guru besar, profesor. Alhamdulillah. Ibu Profesor Dr. Daswati MSI menjadi profesor ketiga di FISIP yang ada sekarang, dan beliau dari program studi administrasi publik. Sumber daya yang terus kita tingkatkan. Ada beberapa lagi insya Allah akan menyusul, dan memang kita targetkan percepatan guru besar ini menjadi salah satu obsesi yang semoga di periode singkat ini bisa terwujud. Mimpi terbesar seorang akademisi adalah how to the next profesor. Harus bagaimana caranya profesor. Makanya Citra segera sekolah, lanjut S3, setelah itu disusul seperti ayahanda. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya. Oke, baik. Pokoknya kita semua akan menuju ke sana, Prof. Tinggal prosesnya ada yang gampang, ada yang cepat, ada yang lambat, dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan semua dimudahkan. Tapi Prof. harus menjadi mimpi besar seorang akademisi sampai di titik itu. Insya Allah, Prof. Insya Allah. Oke, Prof. Kan saya sebenarnya pengennya main-main nih. Ya. Saya punya challenge sedikit buat Padekan. Soalnya Padekan kita ini walaupun dekan, tapi jiwanya masih sangat muda. Oh, alhamdulillah. Jiwa Padekan dengan saya ini cuma beda segini, ya, cuma beda tipis gitu ya. Dan ya umur biologisnya juga cuma beda tipis. Gitu. Entah saya yang ketuaan atau Padekannya yang kemudaan gitu ya. Siap. Prof, saya punya berapa ya? 6 pertanyaan. Pertanyaan pilihan. Bapak tidak perlu berpikir untuk menjawab. Jadi jawabannya itu sudah ada. Dua pilihan. A atau B gitu ya? Gitu. Cuman aturannya dalam permainan ini kok jadi deg-degan ya? Bapak tidak boleh berpikir. Karena kalau berpikir lama dan itu sudah tidak seru lagi jadinya. Baik. Oke? Ya, jadi saya akan bertanya langsung jawab, Oke, silakan dipilih ya. Oh. Ini challenge-nya namanya Jawab Jo ya. Kalau biasanya kalau biasanya tuh anak-anak yang Gen Z gitu, Prof. Nah, mereka biasanya bilangnya ini quick answer gitu. Nah, semoga bisa. Kalau kita menjadikan kearifan lokal jadi Jawab Jo ya. Jo. Yang pertama. Ya. Pilih cerdas atau waras? Cerdas. Disuruh nyanyi, disuruh joget? Nyanyi. Oke, nanti saya suruh nyanyi. Siap. Nonton bioskop, nonton Thomas Cup? Bioskop dong. Bioskop. Piknik ke gunung atau pantai? Pantai. Lewat jalur laut atau jalur darat? Jalur laut. Terakhir, cinta atau sayang? Sayang. Oh, sayang. Oke, itu ya tadi. Nah, kurang lebih tadi nggak sampai semenit lah ya. Seharusnya saya siapkan 10 ya. Baik. Oke, karena tadi ternyata Padekan kita ini masih tanggap, cepat, taktis menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mengecoh pikiran ya. Karena di antara 2 pilihan biasanya kita tuh suka terjebak. Mau pilih A atau B. Setiap pilihan kita itu pasti ada resiko. Betul. Dan resiko itu harus dihadapi. Oke, berarti kalau tadi jangan menyesal mengambil pilihan, apalagi kemudian ingin menarik kembali sesuatu yang sudah terjadi. Oke, Ino tolong dicatat ya, Padekan pilih disuruh nyanyi. Coba mana mic-nya nanti. Next episode kita harus siapkan panggung. Siap. Buat membuktikan ternyata Padekan ini lebih senang disuruh nyanyi daripada disuruh joget. Iya, setuju. Oke, Prof. Sudah banyak nih yang kita kulik mengenai FISIP dan masih akan banyak lagi. Saya akan mengulik-nguliknya lagi di episode-episode selanjutnya. Dengan senang hati. Ya, jadi nanti kita tetap akan membahas sedikit demi sedikit, tapi mendalam, gitu supaya teman-teman yang menyaksikan ini juga bisa melihat bahwa ternyata FISIP itu kalau kita lihat lebih ke dalam ternyata sangat indah, sangat berkualitas dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Dan semua bisa menjadi ruang di podcast ini. Jadi ini bukan hanya milik komunikasi, tapi milik semua yang ada di fakultas ini. Keluarga besar FISIP, kita buka itu dan mudah-mudahan launching hari ini akan menjadi titik awal perubahan dan kemajuan kita ke depan.
Insya Allah. Amin. Selamat untuk podcast ilmu Doakan komunikasi. banyak viewersnya, Prof. Amin, insya Allah. Oke, baik, terima kasih Ya, Prof untuk terima kasih kesempatannya semua. hari ini. Terima kasih. Walaupun masih capek, masih Siap. ngantuk dari luar kota, baru saja landing. Siap. Tapi masih bersedia untuk Ya, menempati baik. janji ya Terima untuk kasih. hari ini kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ya, Kita terima ketemu kasih. lagi di episode Ya, selanjutnya. terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, Jadi saya sama pantun. oke, tidak masalah. Silakan, Cak. Ada semangka warnanya kuning. Cakep. Semangat kakak sedikit sedikit. Betul. Berat.